Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain ya. Nah, jadi kita misalkan di sini ada sebuah vektor. Ini ada sebuah vektor. Nah, ini vektor A ya. Nah, kita misalkan ini vektor A. Nah, kemudian di sini ada vektor B. Nah, kita misalkan di sini ada vektor B. Gitu ya, ada vektor B. Nah, kemudian di sini ya, di sini kita akan memproyeksikan proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, jadi untuk mencari proyeksinya ini berarti ini tinggal ditarik garis tegak lurus terhadap, nah di sini tegak lurus terhadap vektor B. Nah, maka di sini kita misalkan ketemu titik C. Gitu ya. Nah, jadi ini kita misalkan dari O ke C ya, atau kita tulis lagi di sini misalkan jadi OA ini adalah vektor A, kemudian OB ini vektor B ya, kemudian OC ini vektor C misalkan. Nah, berarti di sini kita misalkan vektor C gitu ya. Nah, maka di sini C ya. Maka vektor C ini adalah proyeksi. Nah, ini adalah proyeksi. Proyeksi apa? Proyeksi vektor A pada B. Vektor A ya pada B. Nah, ini vektor A pada vektor B. Nah, panjang proyeksi C ya, maka panjang vektor C ya. Maka di sini panjang vektor C, panjang vektor C ini bisa dicari dengan vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, ini mencari panjang vektor berarti mencari garis dari O ya, dari O sampai ke C. Nah, ini panjang, jadi nanti dia hasilnya itu berupa satuan. Nah, kemudian untuk mencari atau menentukan persamaan vektor C, nah berarti kita mau mencari titik C-nya ya. Jadi titik C-nya itu berapa gitu kan. Nah, untuk mencari persamaan vektor proyeksi C, nah ini dapat dicari dengan menggunakan, nah jadi persamaan vektor proyeksinya ya. Jadi dia berupa titik. Jadi untuk mencari vektor, nah vektor proyeksi A pada B, vektor A pada vektor B. Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan rumus A kali B dibagi dengan ya, vektor A dibagi dengan panjang B kuadrat ya, kemudian dikali dengan vektor B. Nah, jadi apa bedanya panjang dengan vektor proyeksi? Nah, ini bedanya apa? Nah, kalau panjang berarti dia menghitung panjang dari O ke C, gitu kan. Nah, kalau vektor proyeksi A pada B berarti dia mencari titik C, gitu kan. Titik C-nya itu letaknya di mana, gitu kan. Nah, itu perbedaannya. Jadi banyak yang suka bingung. Jadi bedanya panjang proyeksi vektor dengan vektor proyeksi itu apa, gitu ya. Ya jelas di sini bahwa panjang ya berarti dia mencari panjangnya, ya kan. Kalau vektor proyeksinya ya berarti dia mencari persamaannya atau mencari titiknya. Nah, ini ya kita misalkan contoh. Ya, ini ada contoh. Nah, saya garis aja. Ada contoh misalkan ini. Diketahui vektor A 4i min 2c plus 2k dan vektor B diketahui 2i min 6c plus 4k. Yang ditanya panjang proyeksi
dan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B adalah, nah berarti kita mencari panjangnya dan mencari titiknya gitu kan. Nah berarti kita misalkan aja, misalkan itu panjangnya itu vektor C ya misalkan ya, atau panjang lah gitu kan. Nah jadi nanti di sini bisa dicari begini, jadi kita mau mencari panjang proyeksi vektornya dulu, nah, berarti panjang vektornya itu ya, panjang vektornya, nah kita misalkan panjangnya P lah gitu ya, berarti panjangnya gimana? Ya berarti tinggal A kali B per ini apa, panjang B. Nah jadi A kali B nya berapa? Kita bisa dicari di sini. A kali B nya berarti sama dengan berarti A nya berapa? 4, ini biar memudahkan aja ya, saya buatkan begini, 2 kemudian 2 dikali dengan berapa? 2 negatif 6 kemudian 4. Nah kita kalikan 4 kali 2 8 ditambah negatif 6 kali negatif 6 negatif 2 kali negatif 6 berarti 12 ditambah 2 kali 4 berarti 8. Berarti panjang A kali berarti A kali B nya itu ketemu berapa? 28 gitu ya. Kemudian kita cari apa? Panjang B nya. Nah berarti panjang B nya berapa? Berarti ini akar dari B nya berapa? B nya itu berarti 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Berarti ini berapa? Sama dengan akar dari 4 tambah 36 ya, 4 tambah 36 kemudian ditambah 16. Berarti ini sama dengan akar 56 ya. Berarti panjang vektornya berapa? Ya berarti di sini berapa? Akar dari 28 dibagi dengan akar 56. Nah ini kan bisa ditulis begini, 28 dibagi dengan akar 56 itu berapa? Akar 56 itu berarti 2 akar 14 ya. 2 akar 14. Berarti ini sama dengan 28 berarti di sini 14 per akar 14. Nah, kita rasionalkan penyebutnya. Berarti ini nilainya sama dengan akar 14. Nah, jadi panjang vektornya itu akar 14. Nah ini pertanyaan yang nomor 1 ya tadi ya. Kemudian yang nomor 2 ya, yang nomor 2 itu kita akan mencari panjang proyeksi ortogonalnya gitu kan. Jadi vektor proyeksi P nya, jadi ini boleh pakai P, boleh pakai C atau apa dan seterusnya boleh ya. Nah ini kan berarti A kali B dibagi panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Nah ini kan tadi panjangnya sudah ketemu nih. A kali B nya berapa? A kali B nya itu 28. Berarti ini 28 per B kuadratnya itu berarti akar berapa? Akar 56 kuadrat. Kemudian dikali dengan B nya berapa? Panjangnya 2 negatif 6 kemudian 4. Nah ini berarti sama dengan 28 per 5, 28 per berapa? Per 56 gitu kan. Kemudian dikali dengan 2 negatif 6 kemudian 4. Nah ini sama dengan berapa? Ini kan berarti sama dengan setengah ya. Berarti ini setengah ya, ini nggak usah pakai kurung lagi dah, setengah nah ini kan berarti setengah ya,
28 50, berarti ini setengah dikali vektor 2 negatif 6 4. Berarti berapa di sini? Nah, berarti di sini 1, kemudian negatif 3, kemudian 2. Itu kan 1, negatif 3, negatif 2. Nah, jadi ini yang mana jawabannya? Nah, berarti ini jawabannya yang B ya. Berarti ini kita silang yang B. Nah, ini jawabannya ya. Nah, cukup nyampe sini, yaitu materi tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat pagi dan terima kasih.